Perkenalkan, nama saya Putu Karina Paramita Adnyana, absen 32 dari kelas 11 MIA 2. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan laporan mengenai materi koloid. Produk makanan yang saya pilih di sini adalah tahu kuah jamur. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada talenan, pisau, centong sayur, panci, mangkok, dan wadah kosong. Untuk bahannya sendiri, saya menggunakan 2 buah tahu sutra, 8 buah jamur segar, 2 sendok makan saus tomat, setengah buah bawang bombay dicincang halus, 2,5 sendok teh gula pasir, setengah sendok makan garam, 1/4 sendok teh merica bubuk, 2 cm jahe, 1 sendok teh kecap asin, 2 sendok teh saus sambal, 1 sendok teh angciu, 1 sendok teh minyak wijen, 1 batang daun bawang dipotong serong, 2 buah cabai besar merah, buang bijinya lalu dipotong serong pula, 1000 ml air, 1 sendok makan tepung maizena, larutkan dengan 1 sendok makan air untuk mengentalkan, dan yang terakhir adalah 2 sendok makan minyak untuk menumis. Selanjutnya adalah cara pembuatan tahu kuah jamur. Untuk tahapan ini dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama yaitu persiapan membuat tahu kuah jamur. Pertama, potong tahu kotak-kotak dengan ukuran yang kecil, lalu masukkan ke dalam wadah dan sisihkan. Selanjutnya, potong-potong pula jamur dengan bentuk yang lebih tipis. Masukkan ke dalam wadah dan cuci bersih kedua bahan ini dengan perlahan dan masukkan kembali ke wadah sebelumnya. Lalu yang kedua adalah cara membuat tahu kuah jamur. Yang pertama, siapkan wajan di atas kompor dan nyalakan api sedang. Yang kedua, tunggu kompor sampai panas secara merata, kemudian masukkan minyak goreng ke dalamnya dan tunggu sampai minyak menjadi lebih panas secara merata. Berikutnya, masukkan bawang putih bersama dengan bawang bombay dan juga jahe. Aduk-aduk dan tumis sajian ini secara merata hingga layu dan tercium bau harum yang enak. Setelah itu, masukkan cabai ke dalamnya bersama dengan jamur dan aduk-aduk semua sajian ini hingga layu. Lalu, masukkan air dan bumbu bersama dengan garam, gula pasir, kecap asin, merica bubuk, saus sambal, dan juga saus tomat. Aduk-aduk semua sajian ini sampai mendidih dan tercampur secara merata. Kemudian, masukkan tahu ke dalamnya dan didihkan dengan kuah bumbunya. Baru setelah itu, masukkan larutan tepung maizena ke dalamnya. Aduk-aduk secara merata semua bahan ini dengan cepat, sampai kuah menjadi lebih mengental secara merata. Kemudian, masak kembali sampai sajian ini menjadi lebih meletup-letup secara merata. Tambahkan minyak wijen ke dalamnya, dan tambahkan pula angciu bersama dengan daun bawang. Aduk merata sebentar dan angkat. Dan tahu kuah jamur pun siap disantap dengan nasi hangat. Berikut adalah hasil produk makanan saya. Siapa sih yang tidak kenal dengan tahu? Selain enak, tahu juga sangat menyehatkan, di mana tahu mengandung gizi seperti protein, lemak tak jenuh, karbohidrat, kalori dan mineral, fosfor, vitamin B kompleks seperti tiamin, riboflamin, vitamin E, vitamin B12, kalium, dan kalsium. Makanan yang memang sudah membaur dengan keseharian kita ini ternyata masuk ke dalam salah satu bentuk sistem koloid loh. Kok bisa? Yuk kita lihat penjelasannya. Koagulasi merupakan salah satu sifat dari koloid. Partikel-partikel suatu koloid dapat mengalami penggumpalan membentuk zat semi padat. Partikel-partikel koloid tersebut bersifat stabil karena memiliki muatan listrik sejenis. Apabila muatan listrik itu hilang, maka partikel koloid tersebut akan bergabung membentuk gumpalan. Proses penggumpalan partikel koloid dan pengendapannya disebut koagulasi. Dalam hal ini, koagulasi koloid merupakan proses bergabungnya partikel-partikel koloid secara bersama membentuk zat dengan massa yang lebih besar. Mencampurkan koloid dengan zat elektrolit yang bermuatan berlawanan. Semakin besar muatan ion yang ditambahkan, semakin efektif penggumpalannya.
Jika suatu elektrolit ditambahkan ke dalam sistem koloid, maka partikel-partikel koloid yang bermuatan negatif akan menarik ion positif atau kation dari elektrolit. Hal ini disebabkan karena partikel-partikel koloid yang bermuatan positif akan menarik ion negatif atau anion dari elektrolit. Hal ini menyebabkan partikel-partikel koloid tersebut dikelilingi oleh lapisan kedua yang memiliki muatan berlawanan dengan muatan lapisan pertama. Apabila jarak antara lapisan pertama dan kedua cukup dekat, maka muatan keduanya akan hilang sehingga terjadi koagulasi. Contoh, emulsi sari kedelai pada proses pembuatan tahu akan menggumpal jika ditambahkan batu tahu. Dalam proses pembuatan tahu terdapat sistem koloid, yakni pada proses penambahan cuka karet atau asam asetat. Penambahan cuka dalam proses pembuatan tahu dilakukan setelah perebusan kedelai yang telah digiling. Hal ini akan menghasilkan gumpalan zat semi padat dari sari-sari kedelai yang telah direbus tersebut. Pada dasarnya, partikel-partikel koloid di dalam proses pembuatan tahu bersifat stabil karena memiliki muatan listrik sejenis, akan tetapi penambahan cuka karet akan menghilangkan muatan listrik pada partikel-partikel tersebut. Hilangnya muatan listrik itu akan mengakibatkan terbentuknya gumpalan pembentuk tahu dari gabungan partikel koloid. Proses penggumpalan partikel koloid dan pengendapan inilah yang disebut dengan koagulasi. Sekian penjelasan mengenai laporan saya. Mohon maaf jika terdapat kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan terima kasih dan salam sejahtera.